Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di tema 3 kegiatanku di subtema 4 kegiatan malam hari. Oke anak-anak, sebelum kalian belajar, kalian jangan lupa mandi dulu ya. Setelah itu sarapan dan selanjutnya berdoa sebelum belajar supaya ilmu kita bermanfaat ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan subtema 4 kegiatan malam hari. Matahari perlahan mulai tenggelam, hari mulai gelap, bintang dan bulan mulai terlihat, pertanda malam telah datang. Malam hari biasanya digunakan untuk berkumpul bersama keluarga anak-anak. Setelah mereka beraktivitas di luar seharian, dan pada waktu malam hari biasanya digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu juga malam hari biasanya digunakan untuk beristirahat. Nah, anak-anak, malam itu adalah nikmat dari Tuhan, maka kita wajib bersyukur atas nikmat Tuhan tersebut. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari pada saat di rumah. Kenapa kita harus mengikuti aturan? Anak-anak yang hebat, aturan itu harus dilakukan gunanya untuk kebaikan kita dan keluarga. Jadi, jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Karena rumah adalah tempat tinggal kita anak-anak. Jadi, kita harus nyaman dengan tempat tinggal kita sendiri. Nah, biasanya kalau pada malam hari banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan ya anak-anak ya. Contohnya apa saja ya? Nah, berikut ini Bu Tari akan memberikan beberapa contoh apa saja yang bisa kita lakukan di malam hari. Yang pertama, kalian bisa mengulang pelajaran dengan tekun anak-anak. Selanjutnya, kalian juga bisa menyiapkan alat sekolah untuk esok. Jadi biar besok ketika waktu sekolah kalian tidak ada yang terlewatkan karena sudah disiapkan pada malam harinya. Lanjutnya, kalian bisa membersihkan badan dahulu sebelum tidur. Jadi anak-anak ketika mau tidur, usahakan badan kalian juga harus bersih ya. Lalu berikutnya, tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Selanjutnya, kalian juga bisa membersihkan sendiri tempat tidur. Nah, ini kalian sudah kelas 1, coba belajar di rumah untuk membereskan atau merapikan tempat tidur sendiri. Nah, kalian juga bisa berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Nah, ini juga biasa harus dilakukan sebelum kalian tidur ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, kebiasaan baik itu harus kita lakukan dan harus kita biasakan sejak kalian masih kecil ya anak-anak ya. Kelak ketika nanti kalian sudah dewasa, kebiasaan itu akan sangat berguna buat kalian. Dan itu yang akan membuat orang tua kalian pun akan menjadi senang dan bangga terhadap kalian. Ayo mengamati. Simaklah cerita berikut ini. Bu Tari akan membacakan, kalian menyimak ya. Malam hari. Matahari terbenam, tanda malam telah datang. Bulan dan bintang bersinar terang.
kelelawar mulai terbang, jangkrik pun bernyanyi riang. Burung hantu keluar dari sarang, kelap-kelip cahaya si kunang-kunang. Sambutlah malam dengan hati senang, kita dapat beristirahat dengan tenang. Mata pun akan terpejam saat kantuk datang. Malam adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang. Nah anak-anak, ini adalah cerita yang menceritakan suasana malam, bahwa pada malam hari itu keadaannya gelap karena tidak ada matahari, tapi disinari dengan bulan dan bintang. Dan biasanya ada binatang malam yang keluar, seperti ada burung hantu, kelelawar, kunang-kunang, dan jangkrik pun juga bersuara riang. Baik anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami bacaan teks yang tadi Putari bacakan, kali ini Putari akan memberikan kalian sebuah kata, beberapa kata. Nah, kata-kata ini berhubungan dengan suasana malam hari. Nah, anak-anak, dari kata kalian bisa membuat sebuah kalimat anak-anak. Nah, sekarang kita coba ya membuat kalimat. Yang pertama, Putari punya kata malam. Nah, ini yang dinamakan kata ya nak ya. Katanya adalah kata malam. Nah, sekarang kita jadikan kalimat. Apa kalimat yang bisa dipakai untuk kata malam? Iya, kita bisa tulis hari sudah malam. Pinter. Lanjut, kata yang kedua adalah bulan. Kalimatnya adalah bulan bersinar terang. Selanjutnya, kata yang ketiga adalah gelap. Nah, untuk kalimatnya adalah hari mulai gelap. Lanjut, untuk kata berikutnya ada kata terbenam. Maka kita bisa menggunakan kalimat yang berhubungan dengan kata terbenam. Kalimatnya adalah matahari perlahan terbenam. Nah, seperti itu ya. Lanjutnya, yang terakhir Putari punya kata terpejam. Kira-kira apa ya kalimatnya ya? Iya, pintar. Mataku sudah mulai terpejam. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini dengan nyaring. Nah, di sini ada cerita tentang Siti yang rajin belajar. Mari kita baca sama-sama ya. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari bu guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita kebiasaan Siti pada malam hari. Jadi Siti ini anak yang rajin dan tekun ya. Dia mempunyai kebiasaan setelah sholat maghrib dia membaca Al-Quran dengan didampingi sama ayah dan ibunya. Nah, setelah membaca Al-Quran, Siti ini juga selalu menjadi anak yang taat beribadah. Nah, setelah itu Siti juga tidak lupa selalu belajar dan mengulang pelajaran kembali yang diberikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, Siti juga selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Jadi dia itu anak yang tekun. Karena Siti ini
memiliki cita-cita anak-anak. Dia ingin menjadi anak yang pandai dan berguna untuk kedua orang tuanya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dan memahami isi dari cerita tersebut, mari kita sekarang belajar untuk menceritakan sebuah gambar kegiatan. Nah, di sini Bu Tari punya gambar. Di situ ada Lani dengan kebiasaannya ketika malam hari. Jadi kita mulai belajar menceritakan ya. Jadi yang pertama di situ ada Lani yang memiliki kebiasaan setiap malam itu selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Dia selalu mengulangi lagi pelajarannya dan mempersiapkan peralatan untuk sekolah besok supaya besok tidak ada yang ketinggalan ketika mau berangkat. Setelah itu si Lani ini mulai mengantuk anak-anak. Setelah itu Lani pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, mencuci tangan, mencuci kaki, dan juga menggosok gigi. Nah, setelah bersih-bersih diri, Lani juga mempersiapkan tempat tidurnya. Dia merapikan dulu tempat tidurnya, mau dipakai untuk tidur supaya nyaman. Nah, setelah itu sebelum Lani ini tidur, dia selalu berdoa kepada Allah, mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan hari ini, dan selalu minta dijaga dalam tidurnya. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Coba nanti kalian bisa menceritakan sendiri dengan bahasa kalian ya. Baik, selanjutnya berikut ini ada dialog atau percakapan anak-anak. Dialog itu sama halnya dengan percakapan. Nah, di situ ada beberapa tokoh, yaitu ada Guru, ada Udin, ada Edo, ada Dayu, dan ada Siti. Mereka melakukan percakapan yang ada di dalam teks dialog tersebut. Coba sekarang kalian simak ya. Anak-anak, siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Tanya Bu Guru. Lalu Udin menjawab, saya Bu. Edo pun juga menjawab, saya juga Bu Guru. Wah, pintar sekali. Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Tanya lagi Bu Gurunya. Lalu Dayu menjawab, supaya giginya tidak sakit Bu. Iya Bu, supaya giginya tidak rusak. Siti pun menjawab. Lalu Bu Guru berkata, benar sekali anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa yang berdoa sebelum tidur? Tanya lagi Bu Guru. Semua menjawab, saya. Nah, lalu Guru berkata, bagus sekali. Kita harus melakukan kebiasaan baik di rumah. Itu tandanya kita anak tertib. Dan semua menjawab, baik Bu Guru. Ayo berkreasi. Nah, anak-anak, memanfaatkan alam secara bertanggung jawab itu termasuk kebiasaan baik yang harus kita lakukan ya. Misalnya memanfaatkan alam untuk karya seni. Nah, untuk membuat sesuatu karya itu kita bisa memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita anak-anak. Nah, di alam itu banyak sekali bahan-bahan untuk membuat karya seni. Contohnya salah satu hasil alam untuk membuat karya seni itu adalah biji-bijian. Nah, berikut ini biji-bijian yang bisa digunakan untuk karya seni. Contohnya di situ ada biji kacang hijau, ada biji kedelai, ada biji lada hitam, ada biji kacang merah,
dan ada biji kacang tanah, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni. Seperti contohnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil karya dari biji-bijian. Seperti ini ada gambar kupu-kupu. Dia menggunakan biji-bijian, ada jagung, terus ada ditambah lagi dengan kacang hijau, lada hitam, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi karya seni itu menjadi karya yang cantik untuk dilihat. Selanjutnya juga ada digunakan untuk menghias gambar apa ini? Burung hantu, ada kelelawar dan ada bulan. Nah, ini ditempel biji-bijiannya membentuk pola gambar yang sudah disediakan, sehingga hasilnya akan lebih menarik. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Nah, berarti anak-anak di sini kita akan belajar menjumlahkan buku yang dimiliki Siti. Jadi di dalam tas ada 4 ya, lalu di rak buku ada 7 buku. Maka bisa kita jumlahkan 4 ditambah 7. Nah, untuk hasilnya kita bisa menghitung keseluruhan buku anak-anak. Berapa ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi banyak buku, seluruhnya adalah 11. Kemudian Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4 pensil. Di kotak pensil ada 8 pensil. Nah, jadi berapa ya jumlah pensil keseluruhan Siti? Mari kita hitung anak-anak. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah pensil warna Siti keseluruhannya ada 12. Berikutnya, Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani menghitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Ada berapa ya? Nah, di sini tadi Mama Lani membawakan 15 biskuit, lalu dimakan 3 oleh papanya Lani. Jadi, di sini kita bisa tuliskan 15 dikurangi 3 sama dengan, jadi sisanya adalah berapa? Kita hitung ya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sisanya ada 12. Jadi 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Kemudian Lani memakan 4 biskuit. Lani menghitung kembali biskuit yang masih ada. Tadi kan sisanya tinggal 12 biskuit ya. Akhirnya dimakan sama Lani 4 biskuit. Sisanya ada berapa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi sisanya ada 8. Jadi bisa ditulis 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang sudah kita pelajari di subtema 4 pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.